Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Meliza Angelina dengan NIM 432-190-10134 dengan program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang materi akuntansi perubahan harga untuk memenuhi kuis ke-12 mata kuliah teori akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan definisi akuntansi untuk perubahan harga. Akuntansi perubahan harga merupakan akuntansi yang membahas perubahan nilai harga dan cara-cara mengatasinya. Perubahan nilai di sini meliputi perubahan harga, karena perubahan nilai barang dan harga diakibatkan perubahan daya beli uang akibat berjalannya waktu. Perubahan harga yang terjadi akan menimbulkan masalah bagi akuntansi dalam hal penilaian unit pengukur dan pemertahanan kapital. Akuntansi perubahan harga merupakan bagian dari pelaporan keuangan untuk mencapai tujuan penyajian informasi keuangan. Jika konsep pemrosesan data dapat dipisahkan dengan proses informasi pelaporan data, maka akuntansi perubahan harga tidak perlu mengganti rangka akuntansi pokok. Informasi perubahan harga akan berkurang manfaatnya atau maknanya, bahkan tidak bermanfaat sama sekali tanpa disertai dengan informasi atas dasar kos historis. Pada akuntansi perubahan harga sendiri terdapat 3 jenis perubahan harga, yaitu yang pertama, perubahan harga umum. Perubahan harga umum dikenal dengan istilah inflasi. Pada umumnya, pemicu inflasi adalah penurunan nilai tukar satuan uang atau dikenal dengan perubahan daya beli. Perubahan tersebut dapat disebabkan pada umumnya oleh kekuatan-kekuatan faktor ekonomik seperti tersedianya uang atau kecepatan beredarnya uang dibandingkan dengan tersedianya barang atau jasa dalam perekonomian suatu negara. Penyebab lainnya juga adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang pada pasar dunia. Yang kedua adalah perubahan harga spesifik. Mencerminkan perubahan karakteristik barang tertentu akibat teknologi atau selera terhadap barang. Perubahan harga spesifik dapat terjadi karena berbagai faktor antara lain perubahan selera konsumer, perubahan teknologi di bidang teknik industri, dan spekulasi atau perubahan harapan masyarakat terhadap kuantitas barang dan jasa tertentu yang tersedia suplai dalam masyarakat. Yang ketiga adalah perubahan harga relatif. Mencerminkan perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan harga umum diperhitungkan. Perubahan harga relatif mengukur tingkat penyimpangan perubahan harga barang atau jasa tertentu terhadap perubahan akibat perubahan tingkat harga umum seluruh barang dan jasa. Tujuan penyesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan pada item pos-pos dalam laporan keuangan. Pada item pos-pos dalam laporan keuangan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pos-pos moneter dan pos-pos non-moneter. Pos-pos moneter sendiri adalah terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Implikasi perubahan harga terhadap pos-pos moneter lebih berkaitan dengan perubahan daya beli yang menimbulkan untung atau rugi daya beli, yaitu purchasing power gains and losses. Untung atau rugi daya beli timbul kalau perusahaan menahan pos-pos moneter dalam keadaan daya beli berubah. Sementara pada pos-pos non-moneter adalah pos-pos selain yang bersifat moneter yang terdiri atas aset non-moneter dan kewajiban non-moneter. Implikasi perubahan harga terhadap pos non-moneter adalah terjadinya perbedaan nilai tukar, yaitu exchange value, antara saat pos-pos tersebut diperoleh atau terjadi dan nilai tukar saat diserahkan atau dilaporkan pada akhir periode. Akuntansi daya beli konstan. Tujuan akuntansi daya beli konstan adalah mempertahankan kapital atas dasar daya beli. Dengan daya beli sebagai basis pengukuran, diharapkan perusahaan mampu mempertahankan sumber ekonomiknya untuk membeli barang dan jasa dan berlangsung terus dalam suatu kondisi perekonomian tertentu. Dalam operasi perusahaan akan menggunakan atau mengorbankan daya beli aset untuk memperoleh aset, yaitu potensi jasa, dalam rangka menghasilkan pendapatan. Investor berkepentingan dengan informasi daya beli dengan tujuan dapat menilai apakah daya beli yang dikorbankan dalam rangka memperoleh pendapatan dan dapat dipertahankan. Akuntansi kos sekarang. Tujuan akuntansi kos sekarang sendiri adalah mengukur laba suatu periode dengan mempertahankan kapital semula. Kapital diukur atas dasar kapasitas operasi atau kemampuan untuk menyediakan barang atau jasa dengan kuantitas yang sama.
dengan kapasitas atau kemampuan kapital sebelumnya. Akuntansi kos sekarang menuntut agar semua sumber ekonomi, potensi jasa yang dikonsumsi atau keluar dari kesatuan usaha diganti dengan sumber ekonomi yang mempunyai fungsi atau kemampuan yang sama atau lebih besar. Pada akuntansi kos sekarang, dasar pengukuran kos dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kos pengganti, yang kedua nilai jual sekarang, dan yang ketiga nilai terrealisasi harapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan akuntansi daya beli konstan dan kos sekarang. Pada akuntansi daya beli konstan, revisi atau revaluasi aktiva non-moneter pada akhir periode. Sementara pada akuntansi kos sekarang, revisi atau revaluasi aktiva non-moneter secara terus-menerus. Yang kedua, akuntansi daya beli konstan menggunakan indeks harga umum, sedangkan akuntansi kos sekarang menggunakan indeks harga spesifik. Yang ketiga, akuntansi daya beli konstan mengabaikan untung atau rugi fluktuasi harga pada saat revaluasi, sedangkan pada akuntansi kos sekarang mengungkapkan untung atau rugi pada saat revaluasi, baik sebagai pos laporan rugi laba maupun sebagai kenaikan atau penurunan modal pemegang saham. Dan yang keempat, pada akuntansi daya beli konstan mengungkapkan untung atau rugi daya beli atau aktiva moneter neto, sedangkan pada akuntansi kos sekarang mengungkapkan untung atau rugi atas aktiva moneter neto. Akuntansi inflasi. Akuntansi inflasi merupakan suatu metode untuk mengkoreksi dengan menyatakan kembali sepenuhnya laporan keuangan berdasarkan harga perolehan historis ke dalam suatu cara yang mencerminkan perubahan daya beli mata uang yang diukur dengan menggunakan angka indeks. Akuntansi inflasi bukan sebagai pengganti akuntansi konvensional yang telah ada, namun merupakan informasi tambahan bagi para pemakainya. Tujuan dari akuntansi inflasi sendiri adalah untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dan memungkinkan setiap orang yang tertarik untuk mengukur jumlah, aktualisasi, dan kemungkinan arus kas masa depan. Pada metode pengukuran aktiva dan kewajiban, menurut Johnson, tahun 1977 terdapat 2, yaitu yang pertama, the entry value system dari harga umum yang terdiri dari A. Historical cost, B. General price level, C. Replacement cost, dan D. Reproduction cost. Yang kedua, the exit value system harga pasar atau current market value yang terdiri dari A. Net realizable value, B. Selling price, yang C. Expected value. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang standar akuntansi perubahan harga. Pada April tahun 2011, sejalan dengan kebijakan konvergensi dengan IFRS, DSAK IAI menerbitkan PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi. PSAK 63 memiliki tanggal efektif 1 Januari 2012 dan berlaku untuk semua perusahaan yang melaporkan dalam mata uang ekonomi hiperinflasi. PSAK 63 diterbitkan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan terjadi kondisi krisis di mana Indonesia secara historis pernah mengalami hiperinflasi. Mengacu pada pengalaman krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia sebelumnya, maka standar ini menjadi relevan, meskipun diharapkan kondisi hiperinflasi semakin jarang terjadi di Indonesia. Pada standar akuntansi sendiri, terdapat persyaratan pengungkapan pada PSAK 63, yaitu yang pertama, fakta bahwa laporan keuangan dan angka yang terkait dalam periode sebelumnya telah disajikan kembali untuk perubahan dalam daya beli umum dari mata uang pelaporan. Yang kedua, laporan keuangan berdasarkan pada pendekatan biaya historis atau pendekatan biaya kini. Dan yang terakhir, nama dan tingkat indeks harga pada tingkat akhir periode pelaporan, serta perpindahan dalam indeks tersebut selama periode pelaporan kini dan sebelumnya. Demikian video yang bisa saya buat mengenai materi akuntansi perubahan harga. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.